hari ini firman Tuhan saya beri judul Immanuel. Ya, Tuhan beserta kita. Untuk itu saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan yang menjelaskan kata Immanuel. Ada dua, baik itu di perjanjian lama maupun juga di perjanjian baru. Kita akan membaca dari yang pertama, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, kita akan baca. Lalu yang kedua dari Matius pasal yang pertama ayat 23. Kita baca sama-sama ya, karena dua ayat ini pendek. Kita baca sama-sama. Baik, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama sekali lagi. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebutan Immanuel mungkin bukan satu sebutan yang asing, dan ini menjadi satu sebutan yang sudah sangat familiar buat kita semua. Masalahnya sangat menarik sekali, ya. Ketika kata ini disebut pertama kali di Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ya. Itu disebutkan sebelum 720 tahun Yesus lahir. Sehingga kita takjub. Kenapa takjub? Karena Yesaya bisa menerawang, ya istilah sekarang, menerawang dengan sangat tepat apa yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23 menjelaskan mengenai bayi yang dimaksud Immanuel itu. Ya, setelah Matius menguraikan silsilah yang panjang, kalau saudara baca ya Matius pasal 1, saudara bisa tertidur karena disebutkan di situ silsilah Tuhan Yesus itu kurang lebih ada 42 keturunan. Ya. Apa kurang hebat itu? Ya, luar biasa. Yang membuat kita takjub, bagaimana mungkin Yesaya 720 tahun yang lampau bisa menerawang sehingga apa yang dikatakannya itu tepat. Sekarang saya tanya sama saudara, bisa nggak saudara tahu tahun 2021 yang akan kita masuki? Ibu Sila geleng-geleng kepala cepat, ya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Dulu katanya ada orang yang jago. Ya, itu siapa itu? Mama Loren, ya. Dulu tahun 2012 katanya dunia akan kiamat. Orang pada takut semua, ya. Banyak yang pada takut karena ramalan suku Maya. Sampai film Hollywood juga membuat film. Mama Loren ditanya, "Gimana, Mama?" Ya, tahun 2012. Oh, gelap. Saya tidak bisa menerawang. Karena tahun itu dia mati, saudara. Sehingga dia tidak bisa menerawang. Tetapi Yesaya bisa menubuatkan secara tepat 720 tahun sebelum Yesus lahir. Bukankah ini luar biasa, saudara? Ya, menunjukkan bahwa ada kuasa yang besar yang mengatur semuanya itu, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14 yang kita baca tadi. Oleh sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan memanggil namanya Immanuel. Tepat ya, bahwa Yesus lahir dari anak darah Maria. Tepat sekali, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik sekali, sebutan kata Immanuel ini, ya,
itu kalau kita dalami, maknanya sungguh sangat luar biasa, indah dan dalam. Ya, kata Immanuel sendiri itu muncul 3 kali. Hanya 3 kali disebutkan di dalam Alkitab. Ya, hanya 3 kali. Yaitu di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Arti dan makna pengertian Immanuel dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Kalau dalam perjanjian lama, kata Immanuel itu adalah menggambarkan satu figur, ya, satu figur pribadi yang memiliki kuasa, otoritas yang luar biasa. Dan dalam hal ini, karena Yesaya hidup di zaman Raja Hizkia, yaitu bagaimana Hizkia waktu itu dia menjadi Raja Israel, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Immanuel yaitu Tuhan yang membebaskan Israel. Tuhan yang membebaskan Israel. Dan di dalam perjanjian baru, kata Immanuel itu sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menyebut Yesus, tetapi yang dimaksud Immanuel di sini yaitu sebagai satu deskriptif, satu gambaran bahwa bayi yang lahir di Bethlehem, ya, bayi yang lahir di Bethlehem itu Yesus itu, ya, itu adalah figur yang dikatakan nanti kita lihat sebutan Immanuel itu apakah tepat atau tidak. Kadangkala saudara-saudara, ya, kita menyebut atau mendapat julukan itu tidak sesuai dengan kondisi real, ya, kita. Kenapa? Karena antara fakta dengan apa yang diharapkan itu kadang-kadang berbeda. Ya, contoh misalnya, Bapak saya memberi nama saya Wasis Suseno. Ya, kata Wasis itu kalau orang Jawa bilang katanya nih, ya, katanya pintar. Tapi kenyataannya nggak pinter-pinter amat saya, ya. Tapi diberi Wasis itu harapan bapak saya bahwa saya ini akan jadi anak yang pintar, ya. Kecuali kalau orang mana Pak, Batak mana Pak, kalau bis lahir apa yang dia lihat dikasih nama itu, ya. Karo, ya, lahir dia lihat bohlam namanya bohlam. Dia lahir kunci namanya kunci, ya. Dia lahir lihat cecak-cecak namanya kacau juga, ya. Tapi saya bukan meremehkan orang Karo, tidak. Maksud saya setiap nama itu punya makna. Nah, kata Immanuel itu ada deskriptif, menggambarkan. Apa yang digambarkan mengenai kata Immanuel? Saudara, yang pertama di sini bahwa kata Immanuel itu menunjukkan bahwa ia Tuhan yang telah turun dari surga dalam rupa manusia. Ya. Kata Immanuel itu menunjukkan bahwa ia Tuhan telah turun dari surga dalam rupa manusia. Ada 3 hal yang kita perlu pahami di sini. Yang pertama, bahwa dia itu pencipta. Bahwa dia itu pencipta, ya. Yang menciptakan kita, menciptakan seluruh dunia ini. Tetapi dia mau menjadi ciptaan. Luar biasa, saudara. Dia sang pencipta mau jadi ciptaan. Karena dia adalah Tuhan yang dari sorga turun ke dunia ini. Mengambil rupa manusia. Dia adalah pencipta yang menjadi ciptaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Kalau kita, manusia biasanya, itu seringkali senang kalau ditulis biografi. Biasanya from zero to hero. Ya tidak. Dari nol menjadi seorang yang hebat. Tuhan terbalik. Dari kemuliaan kepada yang hina. Apakah kemuliaannya hilang? Tidak.
sekalipun dia lahir di kandang yang hina di Bethlehem, ya, tetapi dia tidak kehilangan kemuliaannya oleh karena memang dia Allah yang sudah mulia. Itu faktanya, saudara. Dia tidak khawatir bahwa dia kehilangan kemuliaannya. Beda dengan manusia, jaim. Ya, tahu jaim? Jaga image supaya kelihatan berwibawa. Tuhan tidak perlu jaga wibawa. Sekalipun saudara tidak memuliakan dia dengan memuji Tuhan, dengan pergi ke gereja, dia tetap mulia. Oleh karena memang dia Allah sang pencipta. Kalau dia datang sebagai ciptaan, oleh karena dia berinisiatif untuk datang kepada kita. Luar biasa, ya, kebenaran ini. Sehingga Allah kita tidak perlu dibela. Tidak usah pakai front pembela segala macam. Ya, Allah kita tidak perlu pembela. Dia sendiri di dalam eksistensinya yang mulia itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Karena dia Allah sang pencipta yang datang menjadi ciptaan. Luar biasa. Kita ingin kalau bisa dari zero to hero. Tuhan tidak. Dari yang mulia turun ke hal yang hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, bahwa dia Allah yang tidak terbatas, yang membatasi dirinya, berinkarnasi di dalam diri manusia, seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 2, yaitu dia mengosongkan dirinya, saudara-saudara. Bahwa Tuhan di dalam kekuasaannya, dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia datang sebagai manusia dan tidak hanya sebagai manusia, tetapi menjadi hamba. Itu yang disebut dengan kenosis, dia mengosongkan dirinya. Wah, luar biasa, saudara. Ya, coba saudara, kalau kita diremehkan, ya, atau kita di sini itu diperlakukan tidak pada tempatnya, kita akan tersinggung. Ya, kita mudah tersinggung. Ya, nggak usah kita bicara yang tinggi-tinggi. Ya, andai kata misalnya saudara tergabung jadi panitia, ya, untuk mengurus Natal atau mengurus acara-acara rohani. Saudara masuk dalam kepengurusan, tiba-tiba salah seorang dari saudara membuat saudara tidak nyaman dan pada akhirnya saudara tersinggung. Ya, Tuhan tidak pernah tersinggung. Tuhan tidak merasa terhina. Sekalipun dia mengosongkan dirinya seperti hamba, dia tidak merasa terhina. Karena itu yang dia lakukan oleh karena kasihnya kepada kita. Itu fakta yang kedua, saudara. Ini berbeda sekali. Berbeda sekali dengan pemimpin-pemimpin agama di dunia. Ya, bagaimana pemimpin-pemimpin agama di dunia tidak seperti Yesus. Yesus diberitakan apa adanya, ya. Dan dia benar-benar datang ke dalam dunia. Dia membatasi dirinya. Dia datang tidak hanya sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai, dia mengosongkan dirinya sebagai seorang hamba. Itu saudara-saudara kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, bahwa dia yang datang dari surga ke dunia, dia adalah Allah yang ajaib. Bagaimana tidak ajaib, saudara-saudara, bahwa kelahirannya itu bikin menghebohkan, ya, dunia pada waktu itu. Karena Yusuf dan Maria belum menikah, ya. Yusuf dan Maria belum menikah, tetapi didapati Maria itu mengandung. Wah, ini sesuatu yang sangat fatal di dalam tradisi Yahudi, ya. Karena orang Yahudi kalau menikah itu
benar-benar saudara-saudara tidak seperti kita. Ya, tidak seperti kita. Ya, puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk sedikit belajar, untuk mengetahui bagaimana budaya orang Yahudi. Ya, bahwa ketika mereka menikah, itu tidak mudah, saudara. Tidak seperti kita. Ya, mau sama mau, lalu konseling pendeta, berapa kali session, lalu sudah kita tentukan pemberkatan, cari gedung resepsi, kita resmi jadi suami istri. Orang Yahudi tidak seperti itu, saudara. Orang Yahudi itu digambarkan, kalau dia mau mengambil, nah di sini kebetulan banyak nih ya, banyak pemuda-pemudi yang masih belum menikah. Bahwa orang Yahudi itu kalau mau menikah itu gak gampang, saudara. Kenapa? Karena kalau si laki itu menginginkan seorang wanita, lalu setelah dia meminta untuk supaya wanita itu jadi istrinya, itu mereka diikat bukan dengan covenant tetapi berit, perjanjian, ya. Ketika mereka diikat dengan perjanjian, istilahnya tunangan, si pria ini dia harus berusaha. Berusaha bagaimana, Pak? Berusaha mempersiapkan diri. Berusaha mempersiapkan diri supaya apa? Supaya ketika mereka masuk dalam rumah tangga, mereka benar-benar sudah siap. Si prianya kerja keras, dia siapkan rumah, dia siapkan kehidupan yang layak, lalu setelah siap, maka dia menjemput wanita. Dan itu yang digambarkan di dalam Alkitab, 5 wanita bodoh dan 5 orang wanita pintar. Bagaimana wanita yang bijaksana itu menyiapkan Menyiapkan minyak. Ketika mempelai datang, dia sudah siap. Itu adalah gambaran bagaimana seorang wanita mempersiapkan diri menyongsong sang mempelai. Jadi si wanita ini tidak santai-santai, saudara-saudara. Ya, pedikur, mandi lulur. Ya, sewaktu-waktu si pria datang, dia dalam kondisi siap sebagai seorang istri, dan si pria juga sudah bertanggung jawab menyediakan sandang dan pangan. Ini yang luar biasa, saudara. Di dalam kisah mengenai kelahiran Yesus, bagaimana si Yusuf dan Maria yang masih tunangan, tiba-tiba Maria MBA, ya. Married by accident. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau pada waktu itu tentu si Yusuf dia protes, ya. Tetapi dikatakan apa? Yusuf seorang yang tulus hati, saudara. Yusuf seorang yang tulus hati sehingga dia menerima keberadaan Maria, dan pada akhirnya kita tahu semuanya berjalan dengan baik. Ini adalah keajaiban. Ya. Keajaiban bagaimana Yesus lahir. Jadi saudara, berbicara tentang Immanuel, yang pertama bahwa Tuhan telah turun ke surga. Yang pertama, dia yang menjadi pencipta, menjadi ciptaan. Yang kedua, dia Tuhan yang tidak terbatas, membatasi dirinya, bahkan dia mengosongkan dirinya. Dan yang ketiga, dia Allah yang ajaib. Ajaib di dalam kelahirannya, ajaib di dalam kehidupannya, ajaib di dalam kematiannya, ajaib di dalam kebangkitannya, ajaib di dalam kenaikannya. Nah, poin yang kedua, saudara, ini yang penting bagi kita semua. Bahwa Allah yang disebut dengan Immanuel itu dikatakan, dia beserta dengan kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak Wasis? Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah sang pencipta. Dia yang Allah ajaib. Kok dia bisa beserta dengan kita? Ini pertanyaan saudara yang harus kita pikirkan dan kita jawab malam hari ini. Oleh sebab itu saya beri judul Immanuel. Supaya jangan saudara kasih anak nama Immanuel saja tapi tidak tahu artinya apa Immanuel. Ya.
Nah, bagaimana Allah beserta kita? Dengan segala macam yang disebutkan tadi, dia bisa berserta dengan kita. Kalau saudara beserta dengan Jokowi saja, wah, saudara sudah pasang fotonya di ruang tamu mungkin ya. Saya berapa kali berjumpa dengan kolega saya, dia foto dengan Jokowi, taruh di ruang di ruang tamunya, supaya saya tanya, itu kapan peristiwanya? Dia bangga sekali, ya, dengan Jokowi dipasang di di ruang tamunya lagi salaman. Ini Tuhan, Dia Sang Pencipta, Dia Allah yang tidak terbatas, Dia Allah yang ajaib. Kok Dia bisa beserta dengan kita? Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Wasis caranya? Untuk itulah saudara hadir di dalam Natal di jam 6 sore ini. Supaya saudara menemukan jawabannya. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bisa beserta dengan kita. Ya, kalau Dia beserta dengan kita, maka tahun 2021 saudara masuki dengan ringan. Saudara masuki dengan tidak dalam kondisi kecemasan. Saudara masuki dengan sikap optimis dan yakin oleh karena ada pengharapan. Amin. Dunia boleh gonjang-ganjing, COVID boleh merajalela, tetapi selama Sang Pencipta, selama Allah yang tidak terbatas itu, selama Allah yang ajaib itu beserta dengan kita, Immanuel, tidak ada perlu yang kita takutkan. Ya. Roma 8 ayat 35 katakan apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? John Kay? Siapa lawan kita? Ya, nggak sebanding saudara-saudara. Ya, masalahnya sekarang kita harus tahu bagaimana supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar beserta dengan kita. Mau tahu saudara? Mau tahu saudara? Ini dia, ya. Oh, Pak Wasis nih bikin penasaran saya. Tidak, ini kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan dan setiap saudara harus tahu dan mengerti bagaimana Allah yang Immanuel itu bukan hanya indah kita nyanyikan. Immanuel, Allah beserta kita. Faktanya, kenyataannya dia tidak bersama-sama dengan kita. Tragis sekali. Nyanyi gampang saudara, ya tidak. Tetapi mengalami Tuhan, mengalami Allah yang Immanuel itu yang penting saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu, ya, dan kulakukan. Benar? Ternyata asbun, asal bunyi saja, ya, tapi bukan di sini saudara. Di jam 6 keren-keren semua, ya. Tetapi ada di sana sini. Kita seringkali hanya apa? Hanya jargon saja saudara. Ya, hanya jargon. Tahu jargon itu hanya sebagai hanya sebagai lip service kata-kata saja, tetapi faktanya tidak begitu. Untuk itu saudara, pada kesempatan yang indah ini, saya mau katakan bahwa Allah yang Immanuel, bahwa Allah yang dari surga turun ke dunia ini, Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang tidak terbatas, Dia Allah ajaib itu bisa bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kecuali kalau saudara tidak mengundang Dia. Ya.
Saudara pernah lihat lukisan Pablo de Picasso yang gambar Tuhan Yesus ketuk? Saudara perhatikan ada yang aneh enggak? Tidak ada gagang pintunya, saudara. Tidak ada grendelnya. Tidak ada grendelnya. Saya tanya, ini Pablo Picasso apa lupa kasih grendel? Kita kan pasti pintu tuh ada grendelnya kan? Tidak, Pak. Itu maksudnya Pablo Picasso bahwa Yesus yang mengetuk itu dia bisa masuk kalau yang dari dalam buka pintunya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, izinkan Natal ini hatimu jadi rumahnya Tuhan. Supaya Allah yang Immanuel itu benar-benar nyata di dalam kehidupanmu secara pribadi dan keluargamu. Izinkan Tuhan singgah di dalam hatimu. Jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Supaya Allah yang Immanuel itu ya masuk di dalam kehidupan saudara, dan itu saudara sendiri ya yang membuka hati saudara, yang membuka hidup saudara supaya Tuhan masuk di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati kita, kalau Tuhan sudah ada di dalam rumah ya, di dalam hati kita, maka kita bisa katakan Immanuel. Karena apa? Karena benar-benar Tuhan beserta kita. Tetapi jangan katakan dia Allah Immanuel selama hati kita tertutup, selama hidup kita tidak terbuka kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang saudara lakukan pada kesempatan yang indah, pada Natal tahun ini, ya, buka hati kita selebar-lebarnya, jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Supaya Allah yang Immanuel itu bertahta di dalam hatimu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua Allah ingin supaya Tuhan tidak hanya bertahta di dalam hatimu, tetapi juga memproses engkau, ya, memproses engkau sehingga kalau firman Tuhan katakan bahwa kita hidup oleh karena percayanya, ya, itu artinya setiap hari kita diproses oleh Tuhan supaya semakin serupa dengan Kristus, ya, supaya semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin serupa dengan diabolos, bukan semakin serupa dengan preman, bukan semakin serupa dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Izinkan setelah Tuhan masuk di dalam hatimu, bertahta di dalam hatimu, engkau diproses supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berat, Pak, saya masih muda, Pak. Berat, Pak, ya, saya masih muda. Masih banyak sekali, Pak, cobaan-cobaan, tantangan-tantangan. Yang kayak begini-begini, saudara. Ya, kita tidak mengalami Allah yang Immanuel. Karena kita tidak bersedia diproses oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dua hal itu yang saudara harus alami di dalam Natal tahun ini. Pertama, undang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Jadikan hatimu rumahnya Tuhan. Yang kedua, kalau Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu, izinkan Tuhan memproses engkau supaya engkau diproses semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.